Subhanallah wahdahu wa bihamdihi khaliqul badri wa layli azza wa jalla. Begitulah hikayat itu didengungkan. Hikayat ini adalah salah satu inspirator besar penentuan perjuangan rakyat Aceh. Sejak dulu bangsa Aceh sudah sangat akrab dengan syair-syair perjuangan Islam. Sajak-sajak akan sebuah hakikat keadilan yang berisi dengan puji-pujian kepada Tuhan semesta alam. Hikayat Perang Sabil diciptakan atau dikarang oleh Cik Muhammad Pantekulu, merupakan sebuah syair kepahlawanan yang membentuk suatu irama dan nada heroik yang mampu membangkitkan semangat para pejuang Aceh ratusan tahun lamanya, dari zaman kolonial Portugis hingga zaman penjajahan Belanda, sampai pada masa gerakan Aceh Merdeka GAM sejak tahun 1976 sampai tahun 2005. Hikayat ini selalu diperdengarkan ke setiap telinga anak-anak bangsa Aceh, baik laki-laki maupun perempuan, tua muda, besar kecil dari zaman ke zaman dalam sejarah Aceh sepanjang abad. Pengaruh hikayat Perang Sabil mampu membangkitkan semangat jihad. Siapa saja yang membaca ataupun mendengarnya terpengaruh terjun ke medan perang. Zengraf dalam bukunya berjudul Aceh 1983 menulis banyak pemuda Aceh yang memantapkan langkahnya ke medan perang karena pengaruh hikayat Perang Sabil ini. Menurut Zengraf, hikayat Perang Sabil ini telah menjadi momok yang sangat ditakuti oleh Belanda, sehingga siapa saja yang diketahui menyimpan, apalagi membacanya, mereka akan mendapatkan hukuman dari pemerintah Hindia Belanda dengan membuangnya ke Papua atau Nusa Kambangan. Sarjana Belanda ini menyimpulkan bahwa belum pernah ada karya sastra di dunia yang mampu membakar emosional manusia untuk rela berperang dan siap mati, kecuali hikayat Perang Sabil ini. Kalaupun ada karya sastrawan Perancis La Marseillaise dalam masa Revolusi Perancis, dan karya Common Sense dalam masa Perang Kemerdekaan Amerika, namun kedua karya sastra itu tidak sebesar pengaruh hikayat Perang Sabil. Kalau kita mau belajar dari sejarah, maka Acehlah negeri yang ditakuti oleh Portugis dan yang sulit ditaklukkan oleh Belanda sejak tahun 1873. Beribu macam taktik perang yang digunakan oleh para penjajah tetapi tidak dapat menguasai Aceh yang unggul dengan taktik perang gerilyanya. Sejarah mencatat bahwa perang kolonial di Aceh adalah yang paling alot, paling lama, dan paling banyak memakan biaya perang dan korban jiwa penjajah. Itu sebabnya, sejarawan Indonesia Ali Hashmi menilai bahwa hikayat Perang Sabil telah berhasil menjadi salah satu karya sastra puisi terbesar di dunia. Menurutnya pengaruh syair hikayat Perang Sabil sama halnya dengan pengaruh syair-syair perang yang ditulis oleh Hasan bin Sabit dalam mengobarkan semangat jihad umat Islam di zaman Rasulullah. Hikayat Perang Sabil dapat disamakan dengan Ilyas dan Odisea dalam kesusastraan epos karya pujangga Homerus di zaman epik, era Yunani sekitar tahun 700 sampai 900 sebelum Masehi. Mengapa hikayat Perang Sabil begitu berpengaruh di dalam membangkitkan semangat jihad perang bangsa Aceh dalam melawan Belanda? Jika ditelusuri, hikayat Perang Sabil yang ditulis terdiri dari 4 bagian cerita. Pertama, mengisahkan tentang Ainul Mardiah, sosok bidadari dari surga yang menanti jodohnya dari orang-orang syahid yang berperang di jalan Allah. Kedua, mengisahkan banyak pahala orang yang syahid bagi mereka yang mau berkorban di dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Ketiga, mengisahkan tentang Said Salami, seorang Habsi berkulit hitam dan buruk rupa. Keempat, menceritakan tentang kisah muda belia yang sangat mempengaruhi jiwa para pemuda untuk berjihad di medan perang melawan kezaliman penjajahan Belanda.
Hikayat Perang Sabil ini, menurut sejarahnya, ada dua versi pendapat tentang Tengku Cik Pantekulu dalam mengarang Hikayat Perang Sabil ini. Sebagian mengatakan, Hikayat Perang Sabil ini dikarang ketika beliau dalam perjalanan pulang dari Mekah ke Aceh. Berarti Hikayat Perang Sabil ditulis di atas kapal selama Cik Pantekulu dalam pelayarannya dari Arab ke Aceh. Pendapat lain mengatakan, Hikayat Perang Sabil ini ditulis Cik Pantekulu adalah atas suruhan Cik Abdul Wahab yang lebih dikenal Tengku Cik Tano Abe. Karena, pada waktu Tengku Muhammad Saman di Tiro meminta izin pada Tengku Cik Tano Abe untuk berperang melawan Belanda. Tengku Cik di Tiro menjawab, yang mu perang Muhammad Saman, yang tak perang kafir Belanda, yang berperang Muhammad Saman, yang kita perangi kafir Belanda. Sekiranya waktu itu, Cik di Tiro menjawab, yang mu perang uren Islam, yang tak perang Belanda. Kemungkinan Tengku Cik Tano Abe tidak akan merestui Cik di Tiro untuk berperang. Sebab jika orang Islam yang berperang, karena di kalangan orang Islam sendiri masih banyak yang harus diperangi, yaitu orang-orang yang bukan Islam sejati. Maka dari situlah Tengku Cik Tano Abe merestui Tengku Cik di Tiro mengobarkan peperangan terhadap Belanda. Dalam mendukung gerakan perang ini, Tengku Cik Tano Abe mengarang khusus Hikayat Perang Sabil dalam bahasa Arab untuk pimpinan-pimpinan perang. Sedangkan untuk laskar perang, Hikayat Perang Sabilnya dikarang oleh Tengku Cik Pantekulu dalam huruf Jawi berbahasa Aceh, yang kemudian Hikayat Perang Sabil karangan Tengku Cik Pantekulu ini sangat berpengaruh luar biasa dalam membangkitkan semangat jihad Laskar Aceh melawan agresi Belanda di Aceh. Salah satu bagian paling penting dari Hikayat Perang Sabil adalah pendahuluan atau mukadimah. Bagian yang juga berbentuk syair ini menunjukkan secara jelas tujuan ditulisnya hikayat itu dalam hubungannya dengan perang melawan Belanda. Setelah diawali dengan puji-pujian kepada Allah pencipta semesta alam, syair-syair pada mukadimah berlanjut pada seruan untuk perang Sabil. Di situ juga disebutkan salah satu pahala yang dapat diperoleh bagi mereka yang berjihad dalam perang Sabil di jalan Allah. Salah satu pahala yang akan diterima mereka yang mati syahid dalam perang tersebut adalah akan bertemu dengan bidadari surga. Itulah mahakarya ulama Aceh dan pujanggawan yang lahir 1836 Masehi di desa Pantekulu, Kemukiman Titu. Namun Hikayat Perang Sabil yang ditinggalkan tetap hidup di jiwa bangsa Aceh sebagai hasil karya sastra terbesar yang diakui dunia pada zamannya. Di jauh dengan rijang, izin sudah bang ulun.